Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi peristiwa kontemporer dunia tentang perpecahan Cekoslovakia. Nah guys, kamu tahu nggak sih kalau dulu negara Ceko dan Slovakia itu merupakan negara yang sama. Sayangnya, negara ini harus berpisah di tengah jalan karena beberapa hal. Bukan cuma kamu sama Doi doang yang harus pisah. Ternyata negara pun juga berpisah loh. Mending kamu simak nih apa saja penyebab terjadinya perpecahan Cekoslowakia. Let's go! Perpecahan Cekoslowakia. Awal mula Republik Cekoslowakia. Awal mula Republik Cekoslowakia sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia, karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boerin. Di tahun 1917, terjadi pertempuran di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia, yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslowakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Seiring perjalanannya sebagai sebuah negara, di tahun 1948 sampai 1989, Cekoslowakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Latar belakang perpecahan Cekoslowakia. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi atau menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam, hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Damcek. Pada tahun 1968, Damcek yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan Damcek. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha, yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan oleh Damcek ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet, karena pendukung ideologinya berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslowakia bersama beberapa negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslowakia guna mengawasi pergerakan Cekoslowakia. Damcek yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada 1969. Kepemimpinannya digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun ini juga, sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantikan permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Beludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai
untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ialah komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam negara dihilangkan. Reformasi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri sendiri-sendiri. Di samping revolusi Beludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslowakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Gimana guys? Sudah paham dong penyebab perpecahan Cekoslowakia? Maka dari itu, kami ingin pamit undur diri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayo ting ting beli kepiting. Thank you for everything.